Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 16 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG masih lanjut naik, ditutup naiknya lumayan tinggi juga 0,86% ya, walaupun nggak setinggi yang kemarin. Cuman hari ini untuk saham-saham utama IHSG masih rebound cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini tanggal 15 Mei secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau asingnya masih net buy lagi dan hitungannya juga masuknya lumayan banyak ya dan masih di saham-saham utamanya. Bank BRI, Bank Mandiri, Antam, BBNI, BBCA hari ini asingnya net ya, cuman untuk BBCA, BBN ini nggak sebanyak yang kemarin. Untuk BBCA juga tadi close market ya, menjelang penutupan itu langsung turun cukup dalam ke harga pembukaannya. Aslinya cuma masuk 64 eman aja, nanti kita akan cek untuk BBCA. Cuman yang menarik di sini Bank BRI aslinya hari ini masuk lagi dengan jumlah yang masih cukup gede ya, 900-an M, dan nilai transaksinya cukup ramai, cukup liquid. 2,2 triliun ya. Bank Mandiri juga hari ini reboundnya cukup tinggi, 5 atau 6% kalau nggak salah ya. Itu aslinya masih net buy lagi, hari ini masuk lagi 498 M. Kemudian di Antam setelah kemarin koreksi turun, hari ini asing masuk lagi dengan jumlah yang lumayan banyak ya, 250 M. Mudah-mudahan kemarin tuh koreksi wajar ya, napas dulu koreksi ke area support terdekatnya, mudah-mudahan bisa lanjut tulisnya nanti kita akan juga cek untuk Antam. Kemudian yang paling banyak di distribusi asing ini ada ASII hari ini jualan lagi ya menjelang pembagian dividen ini asingnya malah keluar ya, sebenarnya kurang bagus tapi kalau melihat valuasinya yang sangat murah dan performanya juga masih cukup oke ya harusnya nggak masalah ya secara fundamental. Di hold aja, nggak terlalu masalah sebenarnya untuk ASI kalau floating loss-nya nggak terlalu dalam ya, tapi kembali lagi disclaimer. Hari ini untuk ASI kalau nggak salah nggak terlalu banyak pergerakan sih, naik tipis. Kemudian di sini Bumi yang lanjut naik cukup tinggi, tapi aslinya keluar 62 M ya, nanti kita akan coba cek. Kemudian PNLF, Pegas, MAPI, ADI, Raja, sektor pertambangan hari ini sebagian investor asingnya keluar. Oke, kalau melihat asingnya masih net buy, tapi ingat besok hari Jumat ya, dan dalam 2-3 hari terakhir ini dari hari Rabu ya, berarti Rabu, Kamis, 2 hari terakhir ini naiknya udah cukup tinggi sih untuk IHSG, jadi rawan aksi taking profit ya, hati-hati buat teman-teman yang udah floating profit. Ya nggak ada salahnya buat sebagian diamankan sih, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada dengan masing-masing. Besok hari Jumat, jadi kalau misal IHSG merah sih nggak terlalu disarankan buat buru-buru entry di awal market ya. Nanti lihat gimana kondisi pasarnya. Kalau menjelang close market ada beberapa emiten yang momennya cukup bagus buat ambil posisi lagi. Nah, itu baru bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya. Semoga aja minggu depannya ada sentimen bagus lagi. Cuman kalau mau cari aman ya amankan aja profitnya dulu ya. Entry lagi minggu depan, tapi kembali lagi disclaimer sih. Tetap lihat situasi dan kondisinya. Kalau kita lihat situasi dan kondisi global ya hari ini sebenarnya ada beberapa news yang lumayan bagus sih ya. Di sini kalau kita lihat hari ini beberapa sentimennya rasio utang luar negeri 30% dari GDP ya untuk BI untuk Indonesia ya itu kayaknya naik ya utangnya, rasio utangnya naik kayaknya kalau nggak salah sebelumnya itu nggak nyampe 30% dari GDP sih. Kemudian kalau kita lihat ke bawah ada beberapa sentimen yang sebenarnya cukup bagus, yaitu Bank Sentral Australia ya, yaitu ya Bank Sentralnya Australia itu akan menurunkan suku bunganya pada Mei. Berarti hari ini, bulan ini ya, Mei itu ke 3,85%. Ya mudah-mudahan aja setelah kemarin Inggris nurunin suku bunga, kemudian ini Bank Sentral Australia juga dalam waktu dekat bakal nurun suku bunga ya, mudah-mudahan bank sentral yang lainnya juga mengikuti menurunkan suku bunganya, jadi indeks saham berdampak bagus ya ke indeks saham.
Kalau kita lihat lagi ke bawah, hari ini produksi industri zona euro lampaui ekspektasi market, jadi sentimennya bagus untuk saham, khususnya untuk saham-saham Eropa ya. Kita lihat lagi lebih ke bawah, ekonomi Inggris tumbuh lebih pesat kalahkan AS setelah kemarin Bank Sentral Inggris menurunkan suku bunganya. Perekonomiannya tumbuh lebih pesat ya, kemungkinan bisa makin memanas untuk ekonomi Inggris makin bertumbuh. Jadi semoga aja saham-saham juga di Inggris sana juga bertambah bagus ya. Dan semoga aja juga Indonesia segera mengikuti buat memangkas suku bunganya untuk BI ya. Apalagi kalau misal rupiah bisa menguat lagi lebih bagus, ya nggak menutup kemungkinan untuk pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh BI. Kita tunggu aja nanti gimana kebijakannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini nilai tukar rupiahnya ada di level 16.500-an, masih di area sini-sini aja ya, cenderung sideways di kurang lebih 16.500-an, nggak menguat-nguat ya. Masih di area sini, kita tunggu aja, semoga aja rupiah bisa segera balik lagi ke 15.000 ya, itu harapan kita. Cuman kalau misal melemah ya, ya udah ya resiko ya. Resiko jadi negara yang berkembang. Jadi untuk nilai tukar rupiahnya itu sangat lemah ya, untuk rupiah masih hitungannya masih sangat lemah sih di 16 ribuan. Kalau kita lihat harga emas hari ini turun cukup dalam ya, untuk emas XAUUSD ada di level 3.177. Ini sih udah lumayan naik ya dari harga terendahnya. Kalau kita lihat di sini secara teknikal untuk emas sebenarnya semalam itu turunnya cukup dalam, bahkan jebol support yang di 3160-an dan nyentuh support di 3120 ya. Ternyata untuk emas sempat nyentuh supportnya yang di sini mantul. Jadi dijaga di area support yang di 3120-an untuk emas ya. Jadi apa ini untuk emas ya mungkin kalau lihat candlenya hari ini ya, sampai video ini kita buat jam 17 lebih 20-an menit. Ya kalau lihat candlenya sih kayaknya ada potensi buat rebound naik ya, ada potensi buat rebound naik untuk kalau nggak hari ini mungkin besok. Mungkin patok aja level 3160 ya, ini balik lagi jadi area support terdekatnya untuk emas ya. Kalau misal nanti malam pas market US masih bisa bertahan di atas 3160-an ya, mudah-mudahan bisa hijau. Jadi buat teman-teman yang mau ambil buy di emas, scalpingan ya, di futures ya, futures market, disclaimer hati-hati karena volatilitas emas ini sangat tinggi dan ya kemungkinan kalau trading di futures kan biasanya pakai leverage juga ya, jadi itu bikin emosional atau psikologi trading yang susah buat dikendalikan ya, hati-hati aja. Pantau 3160 untuk emas, ini support terdekatnya dan resistennya balik lagi di 3290-an, cukup tinggi. Oke, itu untuk emas ya, dijaga kemarin di area 3 hari ini ya, dijaga di area 3120-an. Oke, itu untuk emas. Bitcoin juga turun ya untuk hari ini, Bitcoin dan turunannya cryptocurrency didominasi merah. Kalau kita lihat Bitcoin ke level 101 ribuan US dollar per koin, jadi turun. Ethereum juga turun 2,73% ya, jadi ini koin-koin utamanya merah semua. Hati-hati untuk IHSG besok ya, kayaknya ada potensi koreksi sih kalau lihat market globalnya hari ini. Apalagi dalam 2 hari terakhir ini IHSG naik cukup tinggi. Kita lihat untuk indeks Asia juga hari ini didominasi merah, untuk Nikkei merah lagi 0,98% koreksi. Hang Seng juga koreksi 0,79%, Nikkei, Kospi juga koreksi 0,73 ya. Jadi saham-saham utama Asia hari ini koreksi. Ya hati-hati untuk IHSG besok ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk kondisi ekonomi global dan IHSG. Ya kalau merah turun koreksi, semoga aja nggak jebol lagi di bawah 6950-an untuk indeks IHSG ya.
Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, ini kita akan cek dulu ya, seperti biasa, perbankan dulu. BBCA yang hari ini tadi menjelang close market malah turun cukup dalam ke area supportnya lagi yang di 9275 ya. Ini harga pembukaan sih, harga penutupan kemarin. Secara teknikal tadi sempat nyentuh supportnya 9250 dijaga, sempat naik cukup tinggi karena IHSG-nya juga naik cukup tinggi. Tapi ya menjelang kelas market turun dan asingnya masuk dengan nilai yang hitungannya nggak terlalu banyak ya untuk kelas BBCA. Jadi hati-hati kalau misal besok koreksi merah untuk BBCA. Ini kalau kita lihat ya BBCA hari ini net buy cuma 64 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA tanggal 15 Mei ya. Secara keseluruhan ya sebenarnya sih masih ada yang akumulasi, cuma nilainya itu nggak terlalu gede. Untuk sekelas BBCA ini ya. KZ cuma net buy 91 M aja, DX net buy 77 M aja. Yang keluar aslinya juga lumayan banyak, CC, BB, ZP, NI, YU versi asing net sell. Untuk lokalnya masih net sale dan sebagian retail juga sebenarnya masih keluar sih. Jadi mungkin untuk besok pantau aja level 9250 ya untuk BBCA. Kalau IHSG merah di awal market koreksi. Untuk BBCA juga merah, jangan buru-buru entry sih di awal market. Mungkin nunggu nanti di sesi kedua gimana, menjelang close market kondisinya gimana. Kalau ada momen buat beli ya disclaimer ya kalau mau beli. Cuman mending di awal market wait and see aja dulu sih kalau melihat candlenya hari ini nggak terlalu bagus dan lihat kondisi globalnya juga sebagian koreksi kan untuk indeks saham, untuk indeks utama Asia juga hari ini turun merah lumayan banyak. Oke, itu untuk saham BBCA ya, pantau aja 9250 sih. Kalau besok masih bisa bertahan di atas itu ya bagus, jadi yang floating profit di bawah belum sempat keluar masih aman ya profitnya. Tapi kalau sampai jebol di bawah 9250 ya hati-hati aja kalau koreksi, apalagi kalau sampai nutup gap ke 9050 itu dalam ya hitungannya untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya masih pantau 9250 aja untuk besok Jumat. Selanjutnya ini kita akan cek saham BBRI yang hari ini cukup ramai sekali ya untuk saham BBRI. Secara teknikalnya langsung open gap atas tadi. Kemudian ini berhasil break di atas 4.200 ya. Kenaikannya cukup tinggi, 4%-an lebih ya dalam 2-3 hari terakhir ini untuk bank-bank utama BBRI, Bank Mandiri volatilitasnya sangat tinggi. Setelah minggu lalu itu nggak terlalu banyak pergerakan, hari ini ngegas ya minggu ini. Ngegas untuk saham Bank BRI ya kalau lihat teknikalnya ya supportnya di 4.200 untuk saat ini ya, ini jadi support terdekat untuk saham Bank BRI. Mungkin kalau besok koreksi kayaknya ada potensi koreksi ya setelah naik lumayan tinggi ya, pantau aja 4.200, semoga aja nggak jebol ya. Kalau jebol di bawah 4.200 ya sebenarnya nggak ada salahnya buat diamankan sih ya untuk floating profit, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini apakah retailnya keluar lagi di saham BBRI tanggal 15, ini aslinya masih net buy cukup banyak 900-an M. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI sebenarnya retailnya masih keluar ya. Ya keluar lagi, itu yang bikin harga saham hari ini BBRI rebound lagi. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini keluar itu mengamankan profitnya, kemarin ambil di bawah, jadi floating profit lumayan, amankan dulu. Nanti kalau koreksi ya disclaimer ya kalau mau ambil lagi. Cuman kalau tetap naik ya itu mungkin karena teman-teman yang juga taking profit lagi di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat hari ini yang akumulasi ada KZ, cukup banyak 696 M ya. KZ-nya versi asing, sorry, bukan 600 ya. Kalau 600 ini KZ baik asing maupun lokal. Jadi KZ asingnya hari ini net buy 713 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya sebenarnya cenderung akumulasi. Kemudian ZP versi asing juga masuk lumayan banyak ya, walaupun masih cenderung trading untuk hari ini. Cuma net buy-nya cukup banyak, 283 M.
Secara keseluruhan ya ini masih diakumulasi oleh asing, kalau kita lihat dari kemarin KZ ya yang terus akumulasi di saham BBRI dalam minggu ini aja, dalam 2 hari terakhir ini aja udah net buy 1 triliunan lebih. Jadi dan KZ-nya belum keluar loh untuk hari ini, malah nambah muatan lagi, misal besok koreksi tapi KZ nggak distribusi, itu kemungkinan koreksi wajar untuk saham BBRI ya. Jadi mudah-mudahan trennya mulai bullish. Untuk besok Jumat pantau aja 7.200 ya kalau koreksi, dan di area sini ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau masuk. Cuman kalau hijau itu target price-nya ada di 4470 ya. Kalau melihat kenaikan dalam 2 hari terakhir ini cukup tinggi dan ninggalin gap up yang itu kayaknya lumayan kelihatan ya. Di hari Jumat besok sih mending di awal market ya jangan buru-buru nge-HK ya, takutnya koreksi. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Sebenarnya kalau melihat investor AA lokal hari ini khususnya retail, masih banyak yang keluar di saham BBRI. Kalau misal besok keluar lagi, kalau keluar lagi ya, itu potensinya naik nguji 4480. Cuman kalau investor lokalnya malah masuk dengan jumlah yang banyak, ya hati-hati, kemungkinan ada aksi taking profit dari investor asing yang dalam 2 hari ini udah floating profit lumayan di saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI ya. Pantau area supportnya aja di 4.200, semoga nggak jebol untuk besok Jumat. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga naik ya setelah kemarin breakout. Hari ini langsung open gap atas, nggak terlalu lebar sih, jadi nggak ninggalin gap untuk hari ini. Open gap atas, koreksi turun dikit ke 5.050, kemudian langsung ngegas ke resistennya lagi, dan sebenarnya ini berhasil breakout ya. Tadi sempat nyentuh 5.275, 5.250, tadi cukup sengit di area sini ya. Akan breakout atau enggak, akhirnya bisa break di atas 5275. Jadi untuk besok Jumat ya semoga aja masih bisa bertahan di atas 5275 aja untuk saham BRI ya. Kalau misal minggu ini bisa bertahan di atas ini, mungkin kalau besok koreksi kemudian sideways di area sini ya, mudah-mudahan minggu depan kalau nggak ada sentimen yang negatif, mudah-mudahan melanjutkan tren bullishnya, ngejar 5.500-an untuk saham Bank Mandiri ya. Tapi untuk besok Jumat, ya pantau 5275, 5250 untuk saham Bank Mandiri secara teknikal. Semoga nggak jebol ini support yang ini ya. Atau mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit di resistennya ini, untuk besok ya semoga aja koreksi dulu. Dan lihat di area support terdekatnya 5275 ya, apakah ada yang jaga harga atau enggak di level ini. Kalau kita lihat sih di sini ya, aslinya masih masuk. Bank Mandiri nilainya juga masih cukup banyak ya, net buy 498 M. Kalau kita lihat di sini untuk saham BMRI, hari ini tanggal 15 Mei, secara keseluruhan masih diakumulasi oleh KZ, AK, dan kedua broker asing. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk KZ ini 100% buy ya di saham Bank Mandiri, tidak melakukan penjualan sama sekali. Kemudian AK juga net buy lumayan banyak, 180 M, TP, ZP, BD versi asing net buy. Yang keluar untuk asingnya ada BK aja paling banyak 74 M, tapi ya ini akumulasinya lebih banyak ya. Jadi ini masih diakumulasi asing, dan broker-broker retail lokalnya itu masih didominasi jualan. Jadi retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik ya. Tapi ya sebenarnya hari ini juga sebagian investor retailnya juga ada yang masuk sih, jadi hati-hati aja kalau besok koreksi ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau area supportnya ini 5275, semoga aja nggak jebol di bawah ini kalau koreksi. Tapi untuk minggu depan mungkin ya kalau masih jauh, atau misal besok ramai untuk IHSG, resistennya cukup tinggi untuk saham Bank Mandiri ada di 5.525. Tapi kalau melihat hari ini sebagian indeks Asia merah, agak rawan sih sebenarnya ya untuk IHSG besok koreksi. Jadi
Mending cari aman aja, yang, udah floating profit ya, nggak ada dasarnya buat sebagian diamankan, ya nanti kalau terjadi koreksi bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah, jadi maksimal ya profitnya. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri ya, kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini BBNI, nyentuh resisten dan ini berhasil sedikit breakout ya, di 4.500 close ditutup surplus 2%-an aja, 2,9%. Nah, sebenarnya waktunya taking profit sih buat teman-teman yang kemarin ambil di support, kalau emang tujuannya untuk swing ya ini waktunya buat taking profit. Dan untuk besok, pantau aja 4470 ya, kalau masih bisa bertahan di atas itu bagus. Mudah-mudahan minggu depan bisa lanjut uptrend, cuman kalau jebol di bawah 4470, wait and see aja dulu. Atau yang udah floating profit, kalau mau diamankan sih nggak terlalu masalah ya, karena ini juga naiknya kan udah lumayan tinggi. Jadi diamankan aja dulu, nanti kalau emang trennya bullish kan bisa ambil lagi ya, walaupun ya sayang juga sih kalau bullish buat taking profit ya, cuman mending lah diamankan aja daripada nanti koreksi eh floating loss-nya, floating profit-nya berkurang kan itu lebih sayang ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBNI, sama ya tergantung tujuan masing-masing sih. Ya kalau tujuannya untuk jangka panjang, nggak terlalu peduli sama fluktuasi harga, ya di hold aja nggak masalah ya. Di harga 4.500-an itu masih lumayan, nggak terlalu mahal untuk saham BBNI. Untuk saham BBCA, Bank Mandiri, Bank Mandiri juga hitungannya di harga-harga sekarang itu nggak terlalu mahal ya, kalau melihat tren jangka panjangnya itu hitungannya masih dalam koreksi yang cukup dalam. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak terlalu peduli fluktuasi harga, emang tujuannya untuk investasi jangka panjang, disclaimer kalau tetap masih mau hold. Kebanyakan sih yang terbiasa buka-buka chart, buka aplikasi itu biasanya lihat hijau dikit atau udah floating profit lumayan, sayang ya kalau berkurang ya. Jadi ya pantau aja area sini untuk besok Jumat ya, 4470, semoga nggak jebol di bawah itu, kalau jebol diamankan aja. Oke, itu untuk saham BBNI secara teknikal. Kalau kita lihat hari ini untuk transaksinya ya, BBNI tanggal 15 ini masih ZB. Hari ini ZB kok kayaknya masuk cukup banyak ya. Coba kita cek ya untuk broker ZB. Hari ini tanggal 15, saya lain masuk di Bank BRI, di Antam, Bank BNI, Bank Mandiri. Ya, kemudian tadi yang masuk paling banyak itu KZ kah? Ya, KZ ya, KZ akumulasi BBRI Bank Mandiri hari ini, dan hitungannya untuk KZ akumulasi di IHSG. Ini keluar kelihatan ya, walaupun kecil. Untuk keluar, nggak keluar di Goto ya, pantas Goto hari ini nyungsep cukup dalam, bahkan tadi sempat turun ke 71 ya, kalau nggak salah 10%. Itu didistribusi KZ ternyata ya. Kemudian untuk ZP hari ini keluar di ASI, UNTR, masuk di Bank BRI Antam. Oke, mungkin untuk besok BBNI masih pantau tadi supportnya. Kalau lihat hari ini sih sebenarnya sebagian broker-broker retail masih keluar, tapi EP masuk ini 26M ya. Yang keluar untuk retailnya ada XL, NI, Z, XI, PD ya. Sebagian broker-broker retail masih keluar, jadi harga sahamnya hijau untuk hari ini. Kalau lihat teknikalnya, waktunya taking profit sih sebenarnya yang udah ambil di area support ini. Tapi disclaimer, pantau aja 4470 untuk besok Jumat ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini bisa bertahan ya di atas supportnya setelah kemarin turun, dijaga di area support 2.500-an. Hari ini masih bertahan di atas itu, walaupun juga turun ya sebelum nyentuh level tertingginya. Jadi sempat naik lumayan tinggi sebenarnya untuk Antam, sempat ke 2.660-an, cuman turun. Walaupun cuman apa ini? Ya nggak nggak ditutup hijau ya. Candlenya aja yang hijau.
Untuk penutupannya sama seperti kemarin 2550, tapi aslinya hari ini netbuy lumayan banyak sih sebenarnya di saham Antam, yaitu 200-an M ya. Emasnya turun, tapi mantel tadi di area support ya. Tadi kita udah cek untuk harga XAU USD mantel di area support. Untuk besok sih untuk Antam ya. Pantau ini supportnya masih di 2500 sih. Lama nggak jebol lagi di bawah ini, masnya nggak konfirmasi breakdown di bawah 2500, mudah-mudahan trennya masih bullish. Cuman kalau entry di area sini jebol di bawah 2500, kalau diamankan sih disclaimer aja ya. Nanti kalau sampai jebol di bawah 2500 itu yang dikhawatirkan bisa koreksi lebih dalam lagi ke ke level 2300 ya, kalau koreksinya cukup dalam. Ya trennya sih masih bullish ya, jadi kalau koreksi-koreksi wajar buat rectangle seperti hari ini, seperti 4-5 hari terakhir nih, hal yang wajar ya, secara tren ini masih bullish. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya, secara teknikal masih pantau 2500 untuk minggu ini sama minggu depan, semoga nggak jebol. Kalau jebol 2500, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down gitu aja ya. Kalau kita lihat di sini untuk Antam hari ini asingnya masuk 250-an M. Kalau kita lihat lebih detail, sebagian broker-broker retail keluar sebenarnya ya hari ini, dan kita lihat di sini ya, XI, PD, XL keluar, broker asing ada yang akumulasi yaitu ZP 112M, BK, YU, CC, AK, netbuy ya. Kalau melihat asing mulai entry lagi, jumlahnya juga cukup gede, asing lokal retailnya keluar. Kayaknya ada potensi hijau mudah-mudahan ya untuk besok, apalagi ini secara teknikal juga dalam 2 hari terakhir ini dijaga di area supportnya 2500. Untuk skenario-nya gini ya, ini kan sideways naik, koreksi, dijaga di area support, mudah-mudahan bisa naik, break ya. Lalu trennya bullish. Cuman kalau jebol ya jangan buru-buru buat average dan kalau nggak mau cut loss. Mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Kalau mau entry untuk swing sih sebenarnya ini momennya masih cukup menarik ya di area support. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Antam, bisa dipantau untuk besok. Mungkin yang mau scalping atau trading, siapa tahu Antam ramai lagi. Volatilitasnya cukup tinggi, kemungkinan itu bisa ngejar area resistennya lagi yang di 2850. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ini kemarin kita bahas nggak ya untuk saham ASI? Harga sahamnya tadi sempat naik sih sebenarnya untuk saham ASI, tapi ini kemungkinan sampai ex-date, sampai come-date itu harga sahamnya cenderung sideways ya, kayaknya seperti itu sih. Nah habis come-date kan ex-date, nah itu kayaknya juga turunnya nggak terlalu dalam karena di harga sekarang itu valuasinya sangat murah sih hitungannya untuk saham ASII ya. Kalau kita lihat di sini untuk ASII coba ya walaupun aslinya cenderung keluar sih. Hari ini keluar lagi 100-an M. Tapi kita ini ya, kalau lihat valuasinya fundamentalnya sih cukup menarik buat di hold. Kalau kita lihat di sini sebagian investor retail masuk, mungkin ini yang bikin harga sahamnya atau investor asing keluar ya. Karena ya kalau retailnya masuk, yang jualan siapa kalau nggak ada ya. Yang jualan asing ternyata hari ini. ZP Netcell 66M, YU, ODBB. Lihat transaksi hari ini sih kayaknya nggak terlalu berharap banyak ya untuk ASI dalam waktu dekat bisa rebound. Ya harap bersabar aja sih. Fundamentalnya juga sebenarnya lumayan bagus, walaupun di kuartal 1 ini turun ya, performanya turun, cuman secara valuasi masih lumayan murah. Jadi bisa dipertimbangkan buat di hold sih sebenarnya, tapi disclaimer ya. Kemungkinan nanti habis come-date, kalau emang IHSG-nya mulai bullish, nah itu potensi ASI kayaknya sangat menarik ya, potensi capital gain-nya, apalagi di harga sekarang dengan fundamental yang masih cukup kuat, cukup menarik buat dipantau ya, buat dimasukkan ke list lah kalau nggak mau, kalau nggak suka dividen ya.
Oke, soalnya ya beberapa pemain saham juga ada yang nggak suka dividen karena habis bagi dividen kemungkinan turun. Walaupun kalau kita lihat situ, turunnya nggak dalam-dalam banget karena harga sahamnya emang udah di bottom ya dan valuasinya nggak mahal. Ya mahal sih, cuman kan harga sahamnya udah di bawah untuk situ. Untuk ASI juga sama, ini valuasinya nggak terlalu mahal, harganya juga udah di bottom, jadi habis kamtet kemungkinan trap penurunannya nggak dalam-dalam banget, ya mungkin mentok di 4730 atau kalau masih bisa turun lagi kayaknya nggak sampai jebol di bawah 2560. Kita lihat aja untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau nggak salah kamtetnya itu tanggal 20, jadi kita tunggu aja. Tanggal 20 itu hari Senin Selasa ya, depan. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Hari ini lanjut naik cukup tinggi ya untuk saham Bumi. Setelah teknikal yang ngegas, nyentuh resistennya 126 dan close di 127 ya. Breakout 1 poin aja. Ya, sebenarnya waktunya taking profit sih buat teman-teman yang udah entry, mungkin floating profit kemarin ambil ketika breakout. Ya, hari ini sebenarnya mending waktunya taking profit aja. Karena kalau kita lihat polanya habis nyentuh area resist nih, kalau nggak sideways itu koreksi ya, jadi hati-hati aja. Apalagi hari ini asing juga keluar lumayan banyak kan di saham Bumi. Hari ini net sell untuk asingnya ada DX 48M, bahkan kalau kita perhatikan di sini untuk DX BB versi asing ini 100% jualan ya, jadi murni distribusi. Yang masuk asingnya nggak terlalu banyak, untuk lokalnya ada BB yang akumulasi 66M, mungkin karena BB harga sahamnya naik. Market makernya MG pun scalpingan ya hari ini di saham Bumi, malah net sell 2,9M. Nilai transaksinya paling gede 86 miliar ya. Jadi ya MG aja scalpingan, jadi teman-teman cari aman aja scalpingan ya. Mungkin yang udah floating profit di bawah, besok kalau belum sempat keluar hari ini, antisipasi aja atau pasang trailing stop kalau sampai jebol di bawah 126 ya. Siapa 26, 125 itu support terdekat ya. Kalau menurut saya sih kalian cenderung sideways sih. Kalau misal digoreng naik ya bagus sih. Target price-nya cukup tinggi 137, tapi cari aman aja ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini untuk PTRO nggak terlalu volatile ya. Tadi sempat naik sih, sempat mencoba buat break di atas 3190, gagal ya. Mungkin buat teman-teman yang udah udah taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu. Secara teknikal gagal breakout, nyentuh resistennya di 3200 hari ini. Kalau kita lihat transaksinya, PTRO hari ini tanggal 15, sebagian investor retail masih keluar sih, NI, XL, XI ya keluar. Untuk asingnya sendiri net sell, asingnya net sell, untuk lokalnya ada LG lagi yang masuk. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk LG terus cenderung akumulasi ya sampai TRO. Kalau kita lihat hari ini rata-ratanya dalam 1 bulan terakhir ini untuk LG ada di 3035, berarti posisinya 3035. Di sini sih masih floating profit. Ya, kalau mau entry sebenarnya nanggung ya. Nanggung, ini dekat ke resisten. Sebenarnya waktunya taking profit. Cuman disclaimer sih, amannya nunggu konfirmasi breakout aja. Kalau volumenya bagus, disclaimer ya kalau mau entry. Tapi kalau koreksi merah, ya tunggu lagi di supportnya 2890-an. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini juga masih hijau ya, naik pas di resistennya, close-nya di 10.150. Waktunya taking profit juga sih sebenarnya buat teman-teman yang kemarin ambil di support habis breakout. Waktunya taking profit. Secara teknikal belum berhasil breakout ya untuk hari ini, hari Kamis. Untuk Jumatnya ya ditakutkan koreksi kan, jadi diamankan aja dulu. Plusnya pas di resisten 10.150. Jadi lihat di awal market ya, berarti untuk besok cuan, kalau merah wait and see aja dulu. Kalau kita lihat hari ini cuan hari ini tanggal 15, asingnya net sell 15 eman.
Kalau kita lihat untuk cuan asingnya keluar hari ini yang tanggal 15 untuk saham cuan, sebagian investor retail masuk sih hati-hati ya. X sih, ya bukan investor sih, ini trader ya. Kalau invest di cuan ya beresiko lah. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, cari aman aja untuk besok. Hari ini asingnya distribusi cukup banyak, akan net sell 31M. Jadi kayaknya rawan koreksi sih. Mungkin seperti itu untuk saham cuan, supportnya cukup dalam di 8875. Selanjutnya ini kita akan cek saham Goto ya, yang hari ini entah kenapa bisa turun lagi cukup dalam, bahkan ini nggak bisa bertahan di atas 74. Yang dikhawatirkan kalau misal besok masih merah, ini potensi penurunannya bisa ke 69 untuk saham Goto. Ya, sebenarnya menarik buat teman-teman yang mau entry ya, dan belum punya posisi di saham Goto. Kalau misal besok turun, pantau aja level 69 ini kalau mau entry ya. Kalau lihat beberapa waktu terakhir belakangan itu sebenarnya cenderung sideways di atas 74 ini. Tapi hari ini jebol di bawah itu. Jadi untuk besok pantau aja 74. Kalau nggak bisa break di atas itu mending wait and see dan tunggu di 69 kalau mau masuk ya. Kalau kita lihat di sini untuk Goto hari ini cukup ramai sekali sebenarnya ya. Mungkin buat teman-teman ada yang tahu informasi apa, ada sentimen apa untuk saham Goto, kenapa bisa seramai ini udah sekian lama ya. Kalau kita lihat hari ini AK distribusi 100 M di saham Goto, dan ya sebenarnya investor asing juga masih lumayan banyak yang masuk ya, TP, BK, YO. Untuk lokalnya sendiri KI jualan 15M. Bagian retail masuk XL, XI ya. Lihat transaksi hari ini kurang bagus ya, ada distribusi AK cukup banyak. Mending kalau di awal market merah, tunggu aja di 69 ya. 69, tunggu aja di level ini kalau merah ya. Cuman kalau langsung bisa break di atas 74, volumenya bagus. Disclaimer kalau mau scalping atau swing, nanti mudah-mudahan bisa rebound naik. Kira-kira floating profitnya lumayan, itu diamankan aja. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kalau kita lihat coba ada sentimen apa untuk saham Goto hari ini. Goto hari ini ya, kalau kita lihat data 22 transaksi asing jumbo net buy 1, ini di saham mana? Ada enggak? Oh, bukan di Goto sih. Di di Goto ini. Transaksi jumbo. Eh Sebenarnya bisa dipantau sih untuk saham Goto ya. Ini harganya udah mulai turun lagi di area support kuatnya. Jadi kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry. Kalau hari ini volume transaksinya cukup gede, jadi mudah-mudahan besok masih ramai untuk saham Goto. Oke, pantau aja 74 ya untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang setelah kemarin koreksi hari ini rebound naik. Naik secara teknikal tadi lumayan tinggi, sempat mendekati resistnya di mentok di 2690 aja ya, nggak sempat nyentuh 2700, cuman ya lumayan lah kalau ambil kemarin di area support taking profit tadi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom, hari ini tanggal 15 untuk saham eh, Telkom belum terlalu ramai ya, belum belum balik lagi kayak dulu. Mungkin investor asingnya masih nunggu ada sentimen bagus. Kalau kita lihat yang masuk sama yang keluar juga nggak terlalu beda jauh. Bagian burger-burger retail keluar, jadi untuk besok kayaknya melihat IHSG aja sih. Kalau IHSG-nya kurang bagus ya hati-hati koreksi, cuman kalau naik ya resistnya masih di 2700. Kalau baru mau entry agak nanggung ya, mungkin nunggu konfirmasi breakout aja, kalau koreksi ambil di harga yang lebih bawah. Kalau langsung nge-HK di 2660 terlalu
nanggung sih kalau menurut saya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Go Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham yang ARB lagi ya. Ini emang yang saham-saham yang perlu kita bahas ya, karena supaya teman-teman nggak terbiasa masuk di saham-saham seperti ini. Ya heran kok market cap-nya kecil bisa tinggi ya di bursa. Ya kalau marketnya kecil dan nggak ada yang nge-pick up, berat sih buat goreng sahamnya. Apalagi yang langsung dijual ke publik lumayan ya untuk TKH ini 20% atau berapa. Ya transaksinya ya, sebenarnya retailnya keluar lagi hari ini EP jualan 3M dan hitungannya belum ada yang nampung ya, jadi buat teman-teman nggak terlalu disarankan buat entry dengan jumlah yang banyak ya. Kalau kecil-kecil sih nggak masalah, ikhlasin aja kalau misal tidur di 50 ya, itu resiko masuk di saham gorengan dengan market cap yang kecil. Kemungkinan sih kalau kita coba cek dari awal IPO-nya, siapa yang nampung paling banyak itu XL 8M-an. TC, YP, BD masih dominasi retail yang nampung, EP terus jualan sampai hari ini ya. Hari ini jualan lagi jadi ARB, jadi untuk besokannya masih ada potensi open ke bawah. Ya, apakah ARB lagi atau enggak ya kita lihat aja besok. Misal ARB ya, misal ARB ini siap-siap aja untuk DKHH. Kalau kok kita cari kalkulator ya. Kalau besok ARB akan ke level sekarang 111, kalau 80%, kalau besok ARB akan ke 95. Ya, 95. Ya, 95 kalau besok ARB. Coba kita lihat di harga sekarang itu berapa. Ya, kayaknya lebih menarik ambil saham-saham utama aja sih. Karena volatilitasnya juga nggak kalah tinggi ya, sangat volatile saham-saham utamanya daripada masuk di saham seperti TKHH berharap profit banyak ya. Cuman kalau masuknya kecil ya sama aja profitnya dikit ya. Kalau masuknya banyak yang ada malah nggak naik ini saham. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham TKH dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.